wabarakatuh. Hai Sobat Villa, kembali lagi di podcast Teori. Tell your story. Ya, hari ini bersama saya Najibah sebagai host pada hari ini. Hari ini saya gak sendirian nih, karena saya lagi ditemani sama kakak-kakak yang cantik ini. Say hi dulu dong kakak-kakak. Hai. Hari ini kita akan berbincang-bincang nih, kenapa sih kakak-kakak ini bisa diundang di podcast teori ini. Mungkin kalian bisa sapa-sapa dulu sama Sobat Villa kita sambil memperkenalkan diri kalian masing-masing. Hai Sobat Villa, perkenalkan nama saya Ergina Jasinda, saya dari kelas 11 AKL 1. Hai, perkenalkan saya Ellen Dita dari kelas 11 AKL 1. Halo, saya Syafia Zara dari kelas 11 AKL 3. Wah, cantik-cantik ya Sobat Villa kakak-kakaknya. Gimana nih kakak-kakak, sehat kan hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Kak, hari ini saya ingin berbincang-bincang sedikit nih. Jadi Sobat Villa, kenapa kakak-kakak ini bisa diundang di podcast teori ini? Karena kakak-kakak ini baru saja memenangkan perlombaan MAO. Wah, Sobat Villa pasti penasaran kan gimana sih cara mereka bisa sampai meraih juara di perlombaan MAO. Sebelum itu, mungkin Sobat Villa masih belum tahu ya apa sih kepanjangan dari MAO. MAO ini adalah singkatan dari Mandala Accounting Olympiad. Perlombaan ini hanya dilaksanakan oleh para jurusan akuntansi saja nih Sobat Villa. Bener gak kakak-kakak? Benar. Ya mungkin kakak-kakak bisa cerita nih awal kalian bisa terpilih untuk mengikuti lomba MAO ini. Oke, jadi sebetulnya kita bukan terpilih ya, bukan ditunjuk untuk mengikuti lomba MAO, tapi lebih direkomendasikan untuk mengikuti kelompok belajar. Kalau misalnya di jurusan akuntansi itu ada kelompok belajar yang namanya CAS, kepanjangannya itu Camp of Accounting Smepa Hebat. Jadi di sana menampung anak-anak yang memang ingin belajar lebih soal akuntansi. Dan kita baru saja masuk CAS itu, dan kebetulan ada suatu perlombaan yaitu MAO tadi. Lalu ditawarkanlah kita untuk mengikuti. Dan karena kita masih penasaran dan ingin menambah wawasan ya tentang bagaimana sih kompetisi akuntansi itu, karena itu kita mulai untuk mengikuti lomba tersebut. Jadi awalnya kita itu kan coba-coba lah cari pengalaman gitu di awal. Jadi buat nambah pengalaman itu kita coba-coba buat ikut lomba MAO ini. Dan alhamdulillahnya ternyata lolos ke babak semifinal dan final. Setelah itu kita juga belajar intens selama 4 hari itu. Belajar tentang laporan keuangan sama materi debat yang akan dilaksanakan sewaktu semifinal dan babak final itu. Dan juga kita terdapat hambatan sih dari waktunya. Karena kan selama 4 hari kita dituntut untuk belajar laporan keuangan. Yang masih baru ya? Ya, masih baru buat kita yang masih baru kelas 11 itu. Dan kita juga harus belajar debat untuk semifinalnya itu. Oke, ini ada kesalahan sedikit ya Sobat Villa. Jadi bukan terpilih ya, tapi apa tadi? Lebih direkomendasikan. Rekomendasikan Sobat Villa. Nah kalau boleh tahu nih, untuk persiapannya sendiri nih, berapa lama sih persiapan kalian untuk menghadapi lomba MAO ini? Untuk persiapan mungkin untuk babak penyisihan ya, kita baru belajar selama sebulan ya. Baru sebulan di CAS, setelah itu mulai ke babak penyisihan. Sebetulnya tidak ada harapan apa-apa ya kalau misalnya bakal lolos untuk ke tahap selanjutnya. Jadi gak ada persiapan yang benar-benar menyiapkan untuk semifinal dan juga final. Baru setelah lolos, dinyatakan lolos, itu baru intensif selama 4 hari. Oke, perlombaan ini kan perlombaan yang pasti banyak ya yang mengikuti perlombaan ini juga dari sekolah lain juga ada ya pasti ya? Iya. Itu tuh bagaimana sih tahapan seleksi sehingga kalian bisa mendapatkan juara 1 nih? Jadi setelah kita tahu bahwa kita lolos ke babak semifinal dan final, setelah itu kan ada babak semifinal itu. Ternyata di situ ada 2 tahap. Tahap yang pertama itu tentang penyusunan laporan keuangan itu, terus tahap yang kedua itu ada sesi teka-teki. Setelah itu
ada ini presentasi dan juga debat seperti itu untuk sesi final. Finalnya ada 2 juga. Oke, kalau boleh tahu nih kakak-kakak, apa sih kesulitan yang kalian rasakan dari awal persiapan lomba hingga saat lomba tersebut dimulai? Kesulitannya sih dalam memahami materi ya, karena cuma 4 hari itu kita harus memahami dari laporan, juga debat-debatnya gitu. 4 hari doang ya. Oke, terima kasih ya kakak-kakak sudah membagikan sedikit nih cerita pengalaman kalian saat melaksanakan perlombaan MAU ini. Nah, jadi kita ada games nih. Nah, Sobat Villa, kali ini kita punya kuis dan games nih yang akan dimainkan oleh Kak Ellen, Kak Edgina, dan Kak Zahra juga nih. Nah, sekarang kita masuk ke sesi kuis dulu nih, yaitu kalian harus mengisi papan-papan ini. Sebentar ya. Papan-papan ini boleh, dan spidolnya. Dan ini kalian bisa isi dengan jawaban dari pertanyaan yang saya nanti akan ajukan. Waktunya secepat mungkin, hanya 10 detik saja. Jadi nanti saya akan hitung mundur dari 10 detik. Jadi kalian jawab dengan secepat mungkin. Siap ya? Siap. Oke, question yang pertama. Apa perasaan pertama yang muncul saat tahu bahwa kalian terpilih untuk mewakili perlombaan MAU? Mulai 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boleh ditunjukin ke Sobat Villa kita nih. Untuk Kak Edgina senang dan Kak Ellen senang juga kalau Kak Zahra bangga nih. Wah, senang dan bangga ya pasti bisa mengikuti lomba tersebut ya. Oke, sekarang kita ke question yang kedua ya. Pernah atau tidak kalian berpikir untuk mundur dalam kompetisi MAU 2023 karena banyaknya pressure atau tekanan dalam menghadapi kompetisi ini? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boleh tunjuk-tunjuk ini. Pernah, tidak, dan pernah. Pernahnya kenapa nih? Kalau Sebetulnya pernahnya bukan pernah kayak ini mundur ya, tapi lebih ke kayaknya gak ada harapan deh, kayak bener-bener hopeless banget. udah awalnya. down itu Iya, ya, udah down banget ya. Kalau mundurnya sih enggak sebetulnya, cuman agak hopeless aja. Iya, tahu. Oke, sekarang kita ke question yang ketiga nih. Apa kendala kalian saat menghadapi MAU 2023? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boleh ditunjukin? Kak Edgina kurang wawasan, kalau Kak Ellen kurangnya penguasaan materi, kurang pengetahuan juga. Boleh dijelasin ya, kurang tahu juga saya ini maksudnya gimana. Mungkin Sobat Villa juga gak paham nih sama maksudnya gimana sih. Kalau misalnya itu gimana? Lomba MAO ini kan di bulan Agustus ya, jadi konteksnya kita bener-bener baru masuk kelas 11. Dan kalau bisa dibilang materi dari kelas 10 dan kelas 11 ini bener-bener beda banget. Jadi kayak kelas 10 kita masih mempelajari dasarnya, dan waktu kelas 11 ternyata akuntansi itu luas banget. Jadi kita bener-bener kayak masih kurang mengetahui banyak lah soal itu. Kalau Kak Ellen nih beda sendiri nih. Ya, jadi sewaktu yang babak semifinal sama final itu, kita kan dituntut harus menguasai materi untuk presentasi. Itu kan juga ada beda-beda judulnya, sama materi untuk debat, itu beda lagi judulnya. Sedangkan dalam waktu 4 hari itu kami kayak ya kurang aja waktunya dalam menguasai materi itu. Jadi intinya kurang wawasan, kurang materi juga ya. Waktu Waktu juga. juga. Oke, kalau begitu kita lanjut ke question yang keempat ya. Bagaimana perasaan kalian ketika berhasil menyelesaikan kompetisi MAU 2023?
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gak nyangka, terharu. Boleh sedikit dijelaskan? Terharu, gak nyangka, gimana itu? Mungkin gak nyangkanya karena ini masih percobaan pertama ya, jadi mungkin harapannya ya nggak tinggi-tinggi amat gitu. Tapi ternyata alhamdulillah dapat juara. Juara 1 lagi ya, alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima ya, question yang kelima. Siap atau tidak kalian untuk menghadapi kompetisi berikutnya dan mampu membawa kabar bangga untuk kembali mengharumkan nama baik SMK Negeri 4 Jember jurusan akuntansi? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bikin Siap. siap dan siap. Wah, siap nih semuanya. Mungkin pasti kalau guru-guru lagi lihat podcast ini bakal terpilih lagi nih ya buat ngikutin lomba-lomba lagi. Oke, kita tepuk tangan dulu karena question ini udah selesai. Nah, karena quiznya sudah selesai, jadi sekarang kita akan bermain nih games, yaitu Bubble Games. Nah, Bubble Games ini akan ada 3 pertanyaan di. Oke, kita ambil ini ya. Di sini ada 3 pertanyaan mengenai tipsnya Kak Ellen, Kak Edgina, dan Kak Zahra juga dalam belajar atau mengatur waktunya untuk menghadapi kompetisi MAO pada saat itu. Nah, cara mainnya nanti kakak-kakak bisa langsung ambil saja satu kertas bergantian. Yang di dalam sini juga diambil dalam sini ya. Setelah itu kertas tersebut bisa dikasihkan ke saya untuk dibacakan ke Sobat Villa juga. Bisa kita mulai ya gamesnya. Oke, mungkin dari sebelah kiri saya nih, Kak Edgina mungkin duluan ya. Di sini Kak Edgina dapat pertanyaan, yaitu apa saja metode belajar yang Kak Edgina lakukan supaya belajar lebih fokus lagi? Bisa dijelasin ke Sobat Villa? Kalau misalnya metode belajar mungkin tidak ada yang spesifik ya, tapi biasanya saya merencanakan kira-kira kapan saya akan belajar. Dan ketika sudah masuk kepada waktu di saya belajar, saya mungkin akan menjauhkan segala distraksi dan juga fokus kepada pembelajaran itu. Tidak mungkin belajar itu gak perlu lama-lama, tapi yang penting konsisten dan juga sering. Oke. Mungkin sekarang giliran Kak Ellen, bisa diambil kertasnya yang ada di dalam. Diperlihatkan ke Sobat Villa dong. Oke. Oke. Pertanyaan untuk Kak Ellen, bagaimana cara Kak Ellen memanajemen waktu antara tugas sekolah dengan kegiatan perlombaan seperti ini? Biasanya saya kan memanajemen waktu itu mengutamakan yang penting dulu ya. Kalau yang seperti MAU ini kan kita belajarnya intens selama 4 hari. Jadi kita juga di-spend. Jadi 4 hari itu kita gunakan untuk belajar mengenai semifinal dan final itu. Wah, gitu ya caranya manajemen waktunya Kak Ellen nih. Oke, sekarang mungkin giliran Kak Zahra nih. Diambil kertasnya. Saya bacakan. Oke, ini untuk Kak Zahra ya. Berikan sebuah motivasi nih untuk Sobat Villa kita supaya tetap semangat dalam belajar. Mungkin kalau cara saya itu bisa sambil dengerin musik atau bisa di tempat suasana yang tenang kayak gitu, terus sejuk gitu. Terus juga jangan terlalu kayak terlalu over gitu belajarnya. Bener banget ya, bener banget itu
supaya tenang juga ya dengan musik juga. Oke, ini gamesnya udah selesai nih. Kita tepuk tangan dulu. Oke, Kak, terima kasih ya udah nyempetin waktu nih buat kesini ya, buat datang ke podcast teori ini. Semoga kakak selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampai sini dulu ya Sobat Villa. Jangan lupa nantikan podcast kita selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman kalian. Jazakillah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.